yang perlu kita pahami, fikih itu hukum zahir yang sesuai dengan formal. Makanya harus disesuaikan dengan hukum formalnya saja di dunia, walaupun esensinya di akhirat sebenarnya nggak ada. Sebagaimana sholat, kalau netepi syarat rukun, walaupun dari awal sampai akhir tidak hadir sama sekali, gerambiang, kecuali khudur dalam takbiratul ihram, ini sah secara formal. Tapi di akhirat ya tetap akan kena pasal wala taqrabus sholata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Karenanya harus tidak boleh melanggar fikih, tapi jangan hanya sekedar fikih. Nah, di sini dari kembangan itu, kalau kita bepergian diperbolehkan ngosor sholat, diperbolehkan jamak sholat, karena ada dawuhnya Allah, wa idza darabtum fil ardi falaisa alaikum junahun an taksuru minas sholat in khiftum ayyakinakumul ladzina kafaru. Di sana dikatakan kalau kau bepergian yang sampai melelahkan, maka diperbolehkan ngosor sholat apabila khawatir mendapatkan hal yang tidak diinginkan dari orang kafir, fitnah. Nah, kalau dilihat dari sini, ngosor sholat itu ada ilat ketika terjadi kekhawatiran dan ketika terjadi kesulitan. Yang sehingga kami kalau kita bicara esensial, yang berarti kalau kita kembangkan setiap ada kesulitan, ada fitnah akan bisa ngosor sholat. Dan sebaliknya, kalau di dalam bepergian, kalau tidak ada fitnah, tidak ada kesulitan, nggak boleh ngosor sholat. Ini kalau kita bicara esensial. Namun perlu kita ketahui bahwa di dalam urusan ibadah ini perlu ada dalil dari Quran dan hadis atau secara fikih. Tidak cukup dengan esensial, kecuali kalau kita kembalikan kepada hal-hal yang dalam fikih memang harus dikembalikan secara esensial, seperti Rasulullah mengatakan la yaqdil qadi wa huwa ghadban. Tidak boleh jangan menghukumi seorang qadi kecuali dalam keadaan marah. Ini kita kembangkan. Kenapa tidak boleh menghukumi dalam keadaan marah? Karena tidak stabilnya akal, tidak stabilnya pikiran. Yang sehingga dikembangkan setiap tidak stabil pemikiran jangan menghukumi karena akan terjadi tidak adil. Makanya dalam keadaan lapar, dalam keadaan panas, dalam keadaan haus, dalam keadaan sakit, makruh untuk memberi keputusan hukum. Sebab yang dinamakan fikih cara Imam Ghazali al-furuq madalla ma'fuhima minal usul la bimujabi ma'anil alfat bal bimujabi ma'anin yadullu biha al-ukul. Yang dinamakan fikih dan furuq, ilmu yang didapatkan, dipahami dari usul. Usul itu Quran, hadis, ijma, asal sahabah. Tapi tidak karena sesuai dengan tuntutan lafaz, tapi harus sesuai dengan tuntutan makna yang ditunjukkan oleh akal. Ini fikih. Tapi tidak semuanya harus sesuai dengan tuntutan akal. Apakah hal itu ta'akul apa ta'abud? Yang sesuai dengan tuntutan akal itu kalau memang ta'akuli, ada esensial, ada hikmah-hikmah. Tapi kalau yang urusan ta'abudi tidak boleh, ya harus konsepnya omah genteng saponono labot abot enteng
lakonono. Niku lek unsur ta'abbud. Wis gelem gak gelem ya ngono iku jenenge. Seperti Fatihah harus Fatihah. Ya gelem ora usah kok ganti liyane wis ngoten. Iki ta'abbud. Dalam sholat ini adalah ta'abbud al-makhdhah. Tidak cukup hanya dengan esensial. Walaupun ada akimis sholat ali zikri, esensinya sholat adalah untuk zikir kepada Allah, bahkan sholat itu muntaha zikri, tapi tetap harus sesuai dengan aturan-aturan yang diatur di dalam lisan Rasulillah atau Al-Quran, hadis yang dipahami oleh para ulama. Dalam hal ini untuk qashar tidak ada diperbolehkan qashar kecuali di safar qasir, kecuali dalam bepergian. Nggak ada qashar kecuali dalam bepergian. Makanya karena qashar tidak boleh dalam bepergian, dan bepergian yang mangkul yaitu marhalaten atau salah satu marohil. Nah kalau di situ sekalipun toh di situ di dalam bepergian, kalau bepergian diperbolehkan walaupun toh di situ tidak ada ilat yang hakikoh, tapi yang ada madhinah. Karena ilat itu ketika tidak bisa indibat kayak masyaqah, kesulitan, macet, ini kan nggak bisa indibat, maka kembalikan kepada masyaqah, kepada madhinah. Madhinahnya adalah safar. Hal ini pernah ditanyakan oleh seorang sahabat terhadap Sayyidina Umar. Kaifa naksyuru sholat waqad fi halatil amni waqad qala ta'ala falaisa alaikum junahun an taksyuru minas sholah in khiftum ayyaftinakumul ladzina kafaru. Sayyidina Umar dawuh askalani ma askalaka. Waqad sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqal innaha hadiyatun min hadayallah faqbalu hadiyatahu. Wa fi riwayatin inna rukhsatun min rukhasillah faqbalu rukhsatahu. Ini. Bagaimana saya bisa ngosor sholat? Kok bisa ngosor sholat dalam keadaan aman? Padahal ayatnya tentang in khiftum ayyaftinakumul ladzina kafaru. Sayyidina Umar jawab, apa yang menjadi miskil kepada kamu juga miskil kepada saya. Saya juga bingung itu, tapi saya tanyakan kepada Rasulullah, jawabnya untuk qashar ini hadiah dari Allah. Untuk qashar ini adalah rukhsah dari Allah, terimalah rukhsahnya. Berarti harus dalam bepergian yang diperbolehkan ngosor sholat, yaitu masafatul qasri. Ini kalau menurut mazhabnya Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, yang sehingga karena ini rukhsah akan kena pasal famanil turra ghairu baghin wala adin fala isma alaih. Orang akan bisa mendapatkan rukhsah karena kesulitan selama tidak ada unsur baghin. Berarti ada unsur maksiat enggak boleh. Wala adin tidak melampaui batas, karenanya dapat tahu atau apa nasahu tidak boleh. Kenapa? Karena dianggap adin melampaui batas, orang itu tujuan opo-opo napa lunga. Dan karena itu pergiannya harus ada gharad sokeh. Kalau hanya apa itu namanya dalam aku pergelana, tiada yang tahu kemana aku pergi, gunung tinggi, lautan, aku gunung tinggi yang kudaki lautan ku seberangi, itu gak boleh. Nah ini dari mazhabnya Imam Syafi'i. Beda dengan mazhabnya Imam Abu Hanifah dan Syafi'iyah, termasuk Imam Muzani, memperbolehkan qashar dalam bepergian walaupun dalam keadaan maksiat, bahkan wajib qashar walaupun toh safar asin bisafar. Kenapa? Karena pakai hadisnya Ibnu Abbas yang mengatakan as-sholatu masna summa zidat fil khatar. Aslinya sholat itu dua-dua. Makanya qashar itu azimah, bukan rukhsah. Kalau azimah memang wajibnya sholat dalam bepergian harus qashar. Tidak boleh gak qashar.
Nah, cuma di dalam waktu di rumah ada dispensasi untuk penambahan. Ini mazhabnya Abu Hanifah, sehingga safar dengan maksiat pun boleh ngosor sholat. Cuman penghitungannya kalau sudah 3 marhalah menurut Abu Hanifah. Ini urusan pemerintah. Berarti walaupun di situ ditempuh 1 jam 1 menit, kalau memang itu sudah ada masafatul qasri, karena itu rukhsah, ya sudah terima saja. Apalagi itu azimah, ya karena kau pergi, ya laksanakan saja untuk qasar. Karena memang ayatnya fa idza darabtum, itu ketika kau bepergian yang jauh. Tapi di dalam masalah jamak berbeda lagi. Jamak itu nggak ada dalil jamak aku bisafar, tidak ada dari Al-Quran atau hadis. Hanya Rasulullah ketika ke Arafah, wukuf di Arafah, dan kemudian di Musdalifah itu menjamak. Dalam di Arafah beliau menjamak sholat zuhur dan asar, kemudian di Musdalifah atau di Mina menjamak maghrib dan isya. Nah, yang menjadi permasalahan jamaknya ini karena bepergian, apa karena safar? Ini menjadi permasalahan. Kalau karena haji apa karena bepergian? Kalau karena haji berarti tidak ada di dalam bepergian. Namun karena ada masakoh sholat qasar saja diperbolehkan, akhirnya kita diperbolehkan untuk menjamak dalam perjalanan yang masafatul qasri. Namun ini akan menyisakan masalah. Ternyata di dalam waktu hujan boleh jamak takdim, padahal itu tidak ada bepergian. Yang berarti di sini jamak itu tidak karena bepergian, yaitu karena ada masakoh yang terjadi. Yang sehingga ketika ada masakoh yang terjadi melebihi daripada masakohnya hujan, ini diperbolehkan untuk menjamak. Tapi kalau qasar tidak boleh. Sehingga dengan dalam hal ini disimpulkan kalau qasar harus di dalam bepergian yang sudah mencapai masafatul qasri. Hanya dalam hitungannya masafatul qasri tadi masih dikaji. Nah, kalau nanti bepergian yang di situ tidak ada masafatul qasri, tapi kalau PP masafatul qasri bagaimana? Itu menurut Al-Manqul tidak boleh. Tapi wafi wajin diperbolehkan karena hitungannya PP ini sudah ada masafatul qasri. Tapi ini kalau saya sampaikan, namun tidak mempengaruhi jawaban itu, kecuali ada satu satrun yang bisa digunakan untuk jawab sebenarnya. Ada satrun, tapi tinggal zaman bisa mengemas apa enggak ini baca. Ada satrun itu sebagian bisa kita gunakan untuk menjawab dalam masalah ini. Ini. Berarti kalau di dalam macet dan seterusnya kita perlu perlu menggabungkan antara jamak dengan masyakoh, karena di sana juga ada hadis yang telah diriwayatkan Ibnu Sirin, karena Rasulullah yajma'us sholat fil hador bila mahrodin, itu ada. Ini masih bisa dikembangkan dan seterusnya. Terus ada bila hajatin, itu ada, masih ringan. Makanya kalau macet jamak ini masih bisa, tapi kita gabungkan dengan dawuh Kanjeng Nabi atau dengan atau dalam fikih disebutkan latas kutus sholatu madama akluhu sabitan. Maka kalau masalah macet ini saya sering juga dijamak, nggak masalah. Kita jamak dengan jamak takhir. Tapi kalau hal itu tidak bisa dijamak karena sholatnya bukan yang punya jodoh, ya kita lakukan dengan sholat di dalam kendaraan. Nah, apakah sholat di dalam kendaraan itu nanti wajib mengulang? Sama lihat di dalam Majmu' itu masih ada beberapa
pendapat dua. Satu mengatakan ketika sudah mustafis surut dan arkan berarti sudah suci dan seterusnya. Ini tidak kewajiban baleni karena disamakan dengan syiddatul khauf. Apabila ketika turun kita akan merugi. Nah, misalnya kalau kereta api terus ketinggalan, kalau kita turun ya nanti ketinggal kawan, itu dimasukkan dalam syiddatul khauf sebagaimana pendapatnya Syekh Qadhi Husain. Tapi cara Imam Kufr tidak bisa karena apa? Udurnya nadir, langka semacam itu. An-nadir kal ma'dum, sedangkan udur nadir itu seperti halnya tidak ada udur, maka tetap wajib baleni. Jadi kalau tidak mungkin sama jamaah, ya sholatlah di kendaraan. Sholatnya sholat biasa, bukan sholat dihormatil waktu. Loh, kenapa kok harus sholat? Karena hormatil waktu, karena mulianya waktu sampai harus sholat. Tapi bukan sholat dihormatil. Nah, ini gak ada sholat dihormatil waktu, itu tidak ada usolli fardhu dhuhri dihormatil waktu, gak boleh, gak sah. Nah, ini. Jadi kenapa harus sholat? Karena hormatil waktu, muliani waktu. Tapi bukan sholat dihormatil waktu, itu loh. Saya akan bedakan. Nah, ini kadang-kadang orang salah paham. Ayo sholat dihormati, saya gak ada sholat dihormatil waktu, itu tidak ada. Diwajib sholat. Kenapa kau wajib sholat? Tidak boleh meninggalkan dihormatil waktu, krono mulyane waktu. Nah, jangan sampai kita tidak sholat, betul tak? Nah, tapi ojo diarani sholli sunatan, sholli fardhu dhuhri dihormatil waktu, itu gak sah. Yes, ini urusan jamak dan qasar di dalam masalah bepergian. Saya paham. Yes. Kedua.